Balik Grafis Hafiza Kenza Nisa FEK Kaca Febriansyah Mada Mofat Muhammad Rizal Elmilalu Muhammad Andika Pratama Muhammad Arsenio Arifin Muhammad Rafa Aslam Muhammad Sauki Yuda Muhammad Zaidan Rizki Nakla Raja Natasha Viola Nayuka Putri Nismat Rania Siti Nur Fadila Safrizal Al-Ghifari Iklila Zahra. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, saya akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, dapat menyebutkan kitab-kitab yang wajib diimani. Yang ketiga, mampu menjelaskan dalil tentang iman kepada kitab Allah. Ayo, sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita tepuk dulu. Tepuk satu. Semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Indonesia. Hari ini pelajarannya apa? Yang wajib diimani. Ada berapa? Ada pertama kita sebut anak-anak, sebelum PPT yang saya lakukan di dokumennya sangat perhatikan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya. Syamil, ada apa? Loh, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Ke sana yuk dong. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Kata-kata dia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti buku yang kita baca dong. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik dong. Boleh deh, tapi Dodo aja dulu ya ke ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya dong. Dodo juga. Benar kan dong, bukunya bagus-bagus. Iya, Dodo mau baca buku petualangan ah, biar Dodo jadi lebih berani. Oh, kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Duh, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam dong. Seperti kita. Ah, masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu dong. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? Perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak. Temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, kita duduk bersama
yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Aku tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya, bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Duduk, bangun dong. Iya, alhamdulillah kamu sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana Dodo? Jangan salah. Begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Wah, itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar. Jadi kami sholat berjamaah di masjid. Lalu setelah itu baru belajar Al-Quran, Kak. Loh, sekarang kan sudah waktunya asar. Lihatnya jam berapa? Sore kan? Astagfirullahaladzim, kami harus pulang, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari video tersebut, kita bisa mengambil makna bahwa kita harus wajib mengimani kitab Allah. Oke, selanjutnya yaitu asesmen awal untuk menentukan pembagian setiap kelompok.
dikali kelompok. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2, ini kelompok 3. Kelompok 1 tugasnya yaitu ngeresum kitab-kitab yang wajib kita imani. Kelompok 2 sama tugasnya ngeresum. Ngeresum itu apa toh? Merangkum. Merangkum kitab iman kepada kitab-kitab Allah. Terus kelompok 3 yaitu mencari dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Oke. Sebelumnya ini buat kita lihat PPT. Yang pertama tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa iman kepada kitab-kitab Allah yang harus kita imani? Ada 4. Apa saja? Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Ya, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak, apa loh iman itu? Apa loh iman itu? Iman yaitu percaya, mempercayai atau meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu telah menurunkan kitabnya kepada siapa? Kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Selanjutnya yaitu ini nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada abad berapa? Pada abad ke-125 Masehi yang berisi tentang akidah atau tauhid dan juga hukum-hukum syariat. Yang kedua, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa sekitar pada abad pertama Masehi, di mana di Yerusalem, Israel. Ya. Ajaran kitab Injil ini sama dengan kitab sebelumnya, yaitu namun sebagian menghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. Yang ketiga, ada kitab Zabur diturunkan Nabi siapa? Pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem atau Israel. Pokok-pokok ajaran kitab Zabur ini berisi tentang zikir, tentang nasihat, hikmah dan juga tidak memuat tentang hukum-hukum syariat. Yang keempat adalah kitab
Nih, selanjutnya yaitu hitungan iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mempertebal keimanan kepada Allah. Iman kita semakin tebal. Yang kedua, mengetahui perhatian Allah terhadap hamba-hambanya, menjadikan hidayah bagi setiap umat. Mengetahui hikmah Allah, menurunkan kitab-kitab atau buku-bukunya sesuai dengan keadaan setiap umat. Terus meyakini bahwa Al-Quran adalah risalah Nabi dan Rasul. Menyadarkan kita akan kasih sayang Allah. Dan yang terakhir yaitu menanamkan sikap toleransi terhadap penganut agama. Oke, selesai. Sekarang sampean tugasnya yaitu berkumpul sesuai kelompok yang sudah dibagi tadi untuk mendiskusikan tugas yang diberikan. Oke, waktunya dimulai. Tiga. Dan anak kelompok pertama maju untuk presentasi. Selamat siang, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman merupakan kata bahasa Arab yang berasal dari kata amanah, yang artinya percaya sementara secara istilah. Iman berarti keyakinan dalam diucapkan secara lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sayai dengan sepenuh hati dan mengucapkan dengan lisan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitabnya kepada para rasul
larangan menyembunyikan Allah dalam perintah menyucikan dari satu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan mencuri. 7. Larangan mengambil hak orang lain. 6. Larangan membunuh. 9. Larangan berzina. 10. Larangan bersumpah palsu. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 2. Perintah membiasakan untuk baca daya. 5. Perintah menjadi sifat sama atau serakah. Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisi firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran berbahasa Arab. Al-Quran ditulis secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 29 dan 22 tahun. Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan kitab setelah Al-Quran. Allah karena Al-Quran adalah kitab terakhir dan kita menggunakan dari kitab-kitab sebelumnya. Pokok ajaran yang terdapat dalam Al-Quran antara lain sebagai berikut. 1. Al-Hijjah berkaitan dengan yang Nabi Rasul memerintahkan dan mengakhiri kebiasaan agar mereka kelas dengan 2. Akhlak, yaitu berkaitan dengan pengimani akhlak mulia dan dari akhlak tercela. 3. Ibadah berkaitan dengan
puasa. Puasa semua masalah. Menikahkan dengan tata cara dengan hukum dengan bersama manusiawi makan, yaitu berkaitan dengan cinta orang